Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisnis kuburan palsu para Kabib Ba'alawi rungkat lagi kaum muslimin. Terbongkar ada kuburan palsu dari para Kabib Ba'alawi di situs Majapahit, situs Kumitir, Mojokerto kaum muslimin. Berdasarkan penjelasan dari masyarakat yang ada di sekitar situs Majapahit, situs Kumitir, bahwa kuburan tersebut adalah kuburan yang baru kaum muslimin. Kuburan baru yang kemudian di sana diberikan nama Habib, kemudian diberikan nama Raden juga, kemudian diberikan silsilah Habib atau Raden tersebut, yang silsilahnya itu adalah silsilah Kabib Ba'alawi kaum muslimin. Jadi tujuan dari para Kabib Ba'alawi itu kaum muslimin, kalau melihat dari video ini kaum muslimin, selain mereka menjadikan kuburan-kuburan palsu itu sebagai ATM berjalan, sebagai penghasil fulus, tujuan mereka tentu untuk merubah sejarah. Maunya mereka, para pendahulu, para Kabib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini, mereka adalah para pejuang kaum muslimin, ya. Mereka sudah ada sebelum kerajaan-kerajaan itu ada. Nantinya kerajaan itu akan diklaim bahwa para raja-raja itu adalah orang-orang Ba'alawi kaum muslimin. Dan lagi-lagi tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia tambah menghormati mereka, tambah menjadi pacal mereka kaum muslimin. Itu kelicikan mereka, ya. Karena sejarah-sejarah itu banyak yang dirubah kaum muslimin. Ya, kalau kita melihat video-video tentang para Kabib Ba'alawi yang merubah-rubah sejarah, itu banyak sekali. Bahkan sampai mereka ini berani mengklaim bahwa Pulau Jawa itu adalah milik Aulia Tarim. Sampai seperti itu kaum muslimin. Ya, bukan tidak mungkin suatu saat ketika ada situs-situs sejarah di seluruh Indonesia, kemudian diklaim di sana ada kuburan Ba'alawinya, nanti bukan tidak mungkin suatu saat mereka mengatakan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim, milik para Habib Ba'alawi. Dan itu terbukti dengan adanya kuburan-kuburan tua di situs-situs tua, situs-situs penting yang ada di Indonesia ini kaum muslimin. Jadi itu salah satu tujuan mereka kaum muslimin. Jadi sangat licik mereka itu kaum muslimin, ya. Dan coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin, di mana ditemukan makam palsu dari para Kabib Ba'alawi di situs Majapahit, situs Kumitir, Mojokerto, ya. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto Channel mengupdate hasil penggalian ekskavasi situs Kumitir. Ini lokasi pagar paling barat yang tadi. Saya akan jalan menuju makam yang bertuliskan Ba'alawi. Ini saya sengaja rekod terus tanpa putus biar teman-teman tahu, biar teman-teman punya bayangan bagaimana kondisi asli, jarak temuan pagar, dan ini berada di dalam area pagar. Ada bangunan yang belum bisa dibangun di sini, di area makam ini. Alhamdulillah sudah tampak ini hasil penggalian teman-teman arkeolog. Aduh, ini ada musik, ini harus di tata ulang audionya nanti ya. Bentar. Ini tampak temuan struktur bata merah menyerupai lantai atau tembok atau apa, jenengan punya gambar sendiri. Tepat berada di bawah bangunan hijau ini. Bangunan hijau ini adalah makam baru, dan semua warga menyatakan ini adalah semua makam baru. Jadi makam yang bernisan besar ini, bernisan besar ini adalah makam baru, dibangun atas instruksi seseorang yang mengaku Habib, dan terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini ada tulisan Ba'alawi, ada tulisan Raden, ada tulisan Cokro. Jadi baru kali ini ada silsilah Ba'alawi yang mengatasnamakan Raden. Jadi ya sangat diragukan. Ini tanpa sisi luar. Nah, ini teman-teman sedang melakukan proses ekskavasinya seperti ini, biar dulu punya gambaran gimana teman-teman dari BPK Jatim melakukan proses ekskavasi situs Kumitir ini. Nah, ini lokasinya dan ini titik penggaliannya. Jadi dulu punya gambaran seberapa dekat lokasi ekskavasinya ini. Ini adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh BPK Jatim pada periode Oktober 2024 ini. Dan sekedar jenengan biar tahu, biar kasih gambaran kalau situs Kumitir ini sudah dilakukan proses ekskavasi bertahap dari tahun ke tahun. Sudah 4 tahun ini kalau nggak salah. Ini makam-makam yang berada di luar bangunan. Nah, ini bangunan makamnya, bangunan makam utamanya. Semoga pihak terkait, mulai dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat, Muspika, Polsek Jatirejo, Koramil Jatirejo, Polres Kabupaten Mojokerto, Pemkab Mojokerto, bahkan Polda bisa mengusut tuntas atas berdirinya makam-makam palsu yang terdapat silsilah palsu seperti ini. Nah, ini baca sendiri, jelas-jelas palsu itu silsilahnya. Dan ini dibangun di atas wilayah cagar budaya, di atas situs Majapahit. Ini ada 2 artefak batu pahat berbentuk kotak ini. Dulunya pasti ditemukan saat menggali pondasi membangun makam ini. Seperti ini lokasinya, berada di tengah ladang tebu, dan titik yang sedang digali ini berada di dalam talut atau di dalam pagar yang ditemukan oleh teman-teman arkeolog seluas 6 hektar lebih.
sangat-sangat disayangkan kalau proses ekskavasi ini terhenti hanya karena adanya bangunan makam palsu ini dengan modus memasang pigora dengan silsilah palsu yang menyangkut nama Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW seperti ini. Mojokerto Channel sudah mewawancarai beberapa warga dan memberikan kesaksian kalau makam bernisan besar ini adalah makam baru, makam palsu. Saudara bisa menyaksikan di konten Mojokerto Channel yang sudah kita upload beberapa hari kemarin. Ini adalah tali-tali untuk menandai zona yang akan digali oleh teman-teman arkeolog. Seperti ini prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, kita zoom ini di daerah yang paling barat, di zona yang paling barat ini berada di pagar paling barat di temuan situs Gumitir. Ini makam desa, makam dusun. Lah, ini adalah makam palsu yang ada tulisan Pahlawinya di situ. Ini saya jalan menuju ke selatan, berada di barat makam. Saya menuju ke selatan di titik penggalian terluar bagian barat selatan, pojok selatan. Nah, ini dulu prosesnya dulu. Berada di barat makam. Nah, ini makamnya. Di bawah pohon besar ini adalah makam yang bertuliskan Pahlawi, makam palsunya. Kita ini berada di barat makam dan di titik penggalian paling barat, temuan dinding, temuan talut, temuan pagar, temuan benteng atau apapun istilahnya, yang berada di luasan areal 6 hektar lebih. Temuan situs Majapahit terluas di Nusantara. Seperti ini terus proses penggaliannya. Nah, ini makamnya, biar itu punya gambaran. Ini adalah dinding talut tembok benteng paling barat. Hasil penggalian ekskavasi teman-teman arkeolog BPK Jatim di titik di titik paling barat. Ini ada makam Habib yang bertuliskan Pahlawi. Di sini makamnya. Terusnya adalah memasang pigora silsilah Kanjeng Nabi Muhammad seperti ini. Jangan baca ulang ya, jangan pause, jangan baca ulang nama-nama yang ada di tulisan tersebut. Nah, ini itu ada pigora yang menggantung, itu adalah pigora untuk memasang silsilah. Nah, ini pigoranya untuk memasang silsilah tadi. Ini kita berjalan menuju ke hasil ekskavasinya ya. Ini hasil ekskavasinya sangat dekat dengan lokasi makam palsu tersebut, dan ini kita ketemu dengan salah satu warga lokal ya, ini wawancaranya. Tapi itu mulai nih Pak. Setengah 8 ya. Oh. Ini rencananya langsung nembus makam itu Pak? Dari Semprap ya. Jenengan warga Miki asli. Oh, nek Semprap jenengan ini mulai tahun pinten Pak? Wonten makam niki Pak. Mulai tahun berapa? Kurang tahu nggih. Padahal warga mriki jenengan iki. Sing bangun sinten Pak? Sing bangun Habib sinten? Oh, ini hasil penggalian kemarin nggih, teman-teman nggih. Jadi yang bangun ini sinten Pak? Oh, Habib Pak yang bangun nggih. Saya mboten mriki. Grene pundi Pak? Semprap nggih. Asli teng mriki napa Habib ini? Mboten. Mboten teng mriki. Teng mriki manggene pundi Pak? Habib. Sama nggih. Nggih. Mboten ngertos Mas. Oh, nggih. Pun mboten teng mriki nggih. Riyen manggon pundi Pak? Gereja ijo niki. Oh, sakniki mboten teng mriki. Terus rutinane jamaahane teng pundi sakniki Pak? Pun mboten rutinane nggih. Jadi nggih. Habib pun mboten manggen mriki nggih. Oh, nggih. Bapak asli mriki nggih. Asli mriki nggih. Sun Pak nggih. Niki yang digali kemarin Pak nggih. Oh, niki yang pertama riyen nggih, berarti nggih. Yang minggu pertama nih hasil penggalian di utara makam. Alhamdulillah suwun Pak nggih. Kalau tak melampar riyen. Monggo Pak. Itu penuturan warga kalau Habibnya sudah tidak di sini, tidak di rumah ini. Ini rumah Habib yang sekarang dia entah kemana meninggalkan jamaahnya juga sudah nggak dijalankan rutinannya. Ini makamnya, makam yang tadi yang jelas-jelas ada tulisan Pahlawi, ada silsilah makam utama yaitu Mbah Mustafa yang menurut silsilah tadi, menurut silsilah dalam pigora tadi itu adalah Dzurriyyah Rasul dari klan Pahlawi. Kalau menurut itu ya, menurut pigora yang ada di makam tersebut. Nah, ini penggaliannya. Jadi makam ini berada di dalam talut. Jadi makam yang ada tulisannya Pahlawi tadi ada di dalam area talut, area pagar, area tembok, area dinding, entah apa istilahnya. Yang jelas dindingnya sangat panjang ini
Ini hasil penggalian teman-teman kemarin, luar biasa. Ini salut dengan teman-teman arkeolog yang luar biasa cepat pengerjaannya. Hari ini sudah sampai tahap sini, sudah sampai titik ini. Selamat buat rekan-rekan BPK Jawa Timur, Pak, atas kesuksesannya pada periode ekskavasi kali ini, Pak. Terima kasih atas untuk kaum muslimin ya. Jelas ya. Di situs Majapahit, situs Kumitir ada kuburan Ba'alawinya. Dan alhamdulillahnya kaum muslimin, masyarakat sekitar menyatakan bahwa kuburan tersebut adalah baru, bukan kuburan tua. Kalau sampai masyarakat mengakui itu adalah kuburan tua, apalagi mereka mengatakan bahwa itu adalah kuburan yang sudah ada sejak zaman sebelum kerajaan. Bisa jadi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa itu akan diklaim rajanya adalah Ba'alawi. Dan itu tadi kaum muslimin, lebih jauh suatu saat mereka akan mengklaim bahwa Indonesia ini ada karena jasanya para KB Ba'alawi. Kalau Jawa mereka sudah berani mengklaim, ya Pulau Jawa milik Aulia Tarim. Tinggal nanti Indonesia saja, mereka tinggal nyebut Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Karena terbukti kuburan-kuburan tua yang ada di situs-situs bersejarah, ya, itu adalah kuburan para KB Ba'alawi. Jadi sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Ya. Secara sejarah mereka bisa merubah, secara fulus mereka juga dapat. Karena kalau kuburan itu dikeramatkan, apalagi diakui oleh masyarakat, diakui oleh kaum muslimin bahwa kuburan tersebut adalah kuburan keramat, kuburan para wali, maka mereka akan menziarahi, mereka akan ngalap barokah di sana. Ya, kuburan tersebut akan dibangun terus, dibangun semakin megah. Ya, dibuat para peziarah itu nyaman di sana, bisa menampung banyak jamaah. Dan otomatis kota infak yang ada di sana, ukurannya juga semakin besar. Semakin besar kota infak, semakin banyak isinya, semakin banyak pula fulus yang mengalir kepada pembuat kuburan palsu. Ya. Dan sudah banyak kuburan-kuburan palsu terbongkar kaum muslimin. Ya. Salah satunya kuburan palsu milik Pak Lutfi bin Yahya, yang sudah viral beberapa bulan yang lalu, yang katanya penjaga kuburan palsu milik Pak Lutfi bin Yahya itu, sekali setor kepada Pak Lutfi bin Yahya, 5 karung kaum muslimin. Bayangkan. Kalau sampai Pramukibin tidak sadar juga akan tipuan-tipuan para KB Ba'alawi, bukan tidak mungkin Indonesia ini nantinya akan dikuasai para KB Ba'alawi, dan tugas orang asli Indonesia, orang-orang pribumi adalah mencintai dan memuliakan para KB Ba'alawi. Ya, mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.